Ternyata ada pinjaman sampai dengan 80 juta tanpa jaminan hanya menggunakan KTP dan juga nomor handphone saja. Dan untuk tenornya itu bisa sampai dengan 12 bulan. Dan yang menarik lagi adalah bunganya ini 0,2 sampai 0,3% per harinya. Ini sesuai aturan yang berlaku di Indonesia ya. Dan teman-teman nanti untuk tingkat kelolosannya ini diklaim 90% ya. Jadi teman-teman nanti harus buktikan benar nggak sih mudah lolos atau tidak. Dan yang paling penting pinjaman ini sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK ya. Kita bisa langsung cek saja di OJK ya. Dan ini adalah edaran OJK yang paling baru per 12 Juli tahun 2024. Saat video ini dibuat ini adalah yang terupdate ya. Kita bisa cek ya, nama pinjaman ini adalah Indosatu, dia masih nongkrong di nomor 83 ya. Artinya kalau ada terdaftar di OJK artinya nanti untuk bunganya itu tidak bisa semena-mena ya. Sudah diatur oleh OJK, mengikuti aturan yang ada di OJK. Kemudian nanti cara menagih juga sama. Tidak ada yang namanya menyebarkan data, mengintimidasi, kemudian mengancam, itu tidak ada ya. Kalau sampai seperti itu langsung saja laporkan ke OJK ya. Ini sudah terdaftar resmi dari tahun 2021 ya. Dan teman-teman ini hanya bisa dipakai untuk yang menggunakan Android saja. Oke, yang tertarik silahkan lanjutkan ya. Kita bisa install aplikasinya ada di Play Store ya, di App Store belum ada. Langsung saja cari namanya Indosatu Strip Pinjaman Cicilan dari PT Sen Teknologi Indonesia. Pastikan yang seperti ini ya tulisan dan juga logonya, jangan sampai salah install ya. Kemudian kita klik install dan setelah itu kita buka ya. Di sini ada beberapa izin. Nah, teman-teman harus klik izinkan, kita klik OK saja. Dan setelah itu nanti tampilannya seperti ini, langsung kita klik mulai. Kemudian yang pertama, langkah pertama adalah kita diminta untuk masukkan nomor handphone. Pastikan nomor yang kita masukkan adalah nomor handphone aktif yang dipakai sehari-hari. Kenapa? Karena nomor handphone ini akan dinilai juga berapa sih nanti limit yang akan kita dapatkan. Itu salah satunya mereka menilai dari nomor yang kita pakai ini ya. Kalau menggunakan nomor handphone baru, kemudian apalagi nomor handphone yang mati, sudah pasti nanti akan ditolak ya. Silahkan masukkan kemudian centang dan klik login atau daftar, dan setelah itu teman-teman akan diminta untuk masukkan kode OTP ataupun verifikasi yang sudah dikirim ke nomor yang tadi kita masukkan, dan juga teman-teman diminta untuk membuat kata sandi ya. Silahkan buat kata sandi yang paling aman, jangan tanggal lahir ya. Silahkan bikin yang paling rahasia, kemudian silahkan klik login dan juga daftar. Dan setelah itu contohnya di sini ada simulasi ya, 10 juta ya. Nah, teman-teman langsung saja klik pinjam ya. Oh ya, sebelumnya disclaimer bahwa video ini bukanlah endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman. Ini hanya sharing informasi saja bagaimana sih cara untuk mengajukan pinjaman di Indodana. Video, foto, ataupun materi lain yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber, tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Oke, kita lanjut, kita klik pinjam. Dan kemudian adalah isian informasi pribadi. Teman-teman harus isi ya, mulai dari tingkat pendidikan, status perkawinan, jumlah anak, agama, tujuan pinjaman, kemudian alamat rumah lengkap dan juga detailnya di mana ya, dan juga alamat email opsional, boleh diisi boleh tidak ya. Silahkan diisi semua kemudian klik yakin. Dan langkah selanjutnya adalah isian informasi pekerjaan, dimulai dari memilih jenis pekerjaannya, kemudian pendapatan per bulan, tanggal mulai bekerja, tanggal terima gaji, nama perusahaan juga diisi ya. Dan untuk nomor telepon perusahaan silahkan diisi, bisa tidak juga tidak masalah. Memang kalau diisi itu bisa meningkatkan limit yang nanti kita dapatkan. Silahkan, ini opsional saja. Setelah diisi semuanya klik yakin ya. Dan teman-teman nanti diminta juga untuk mengisi kontak darurat ya. Ada 2 kontak darurat yang harus kita masukkan. Hubungannya siapa, kemudian namanya siapa, dan juga nomor teleponnya silahkan diisi ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir karena pinjol itu dilarang untuk menagih ke kontak darurat ya. Hanya boleh konfirmasi tapi dilarang menagih ke kontak darurat ya. Silahkan diisi semuanya kemudian klik yakin. Dan setelah itu teman-teman juga diminta untuk memasukkan nomor rekening. Nah, nomor rekening ini wajib milik sendiri, tidak bisa cair ke rekening orang lain. Jadi yang di KTP, nama yang di KTP dan nama di rekening ini harus sama ya. Oke, silakan pilih banknya dan juga nomor rekeningnya, kemudian klik yakin. Dan setelah itu teman-teman diminta untuk unggah foto KTP ya. Nah, ini KTP-nya ini harus sama dengan nomor rekening yang barusan kita isi ya. Pastikan KTP asli, bukan fotokopi, bukan scan, terlihat jelas tulisan dan juga fotonya ya. Silahkan difoto persisi sesuai bingkai ini, tidak terpotong ya, tidak blur ataupun tidak silau cahaya ya. Oke, kemudian isikan juga nama, nomor KTP ya, dan jenis kelamin. Dan teman-teman juga nanti diminta untuk pengenalan wajah ya, identifikasi wajah ya. Silahkan difoto, foto selfie, tepat ada di bingkai yang ada dan ikuti instruksi yang ada. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah ini adalah untuk proses berapa sih yang akan kita pinjam ya. Nah, di simulasi ini contohnya mau pinjam 1 juta ya. Di sini pilih periodenya berapa, kemudian
muncullah jumlah bayarnya dan juga angsurannya. Dan teman-teman di sini harus diperhatikan sangat ya. Pastikan teman-teman mampu untuk mencicil ya. Kalau tidak mampu silahkan langsung skip, jangan dicoba pinjam ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak masalah bisa dilanjutkan, khususnya memang untuk yang kebutuhan mendadak sangat darurat dan juga mungkin kebutuhan yang produktif. Tapi kalau hanya untuk kenikmatan sesaat silahkan jangan dipakai agar tidak merepotkan kehidupan kita selanjutnya ya. Harus bijak-bijak dalam mengajukan pinjaman. Oke, yang tidak masalah langsung saja centang dan juga evaluasi limit ya. Dan teman-teman nanti ada proses tinjauan ya. Ini kita tunggu, kita cek berkala saja dan kemudian teman-teman juga nanti muncul notifikasi. Kalau sudah lolos, teman-teman akan muncul notifikasi seperti ini. Lolos review, sedang pencairan dana. Nah, artinya sekarang kita tinggal menunggu saja, kita cek berkala di rekening kita, harusnya tidak lama pun langsung masuk ya. Tidak sampai 1 kali 24 jam ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya cara untuk mengajukan pinjaman di Indosako. Yang masih bingung ataupun belum jelas boleh silahkan diputar ulang video ini ataupun boleh langsung bertanya di kolom komentar. Termasuk mungkin teman-teman yang ingin sharing mungkin belum pernah berhasil ya, selalu gagal minjem di sini ataupun mungkin ada yang pernah berhasil berkali-kali ataupun punya pengalaman baik atau pengalaman tidak baik di aplikasi ini, silahkan tulis saja di kolom komentar agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Termasuk mungkin teman-teman ada yang mengingatkan ya, jangan pinjam pinjol, nanti merepotkan, nanti menyusahkan ya, juga boleh. Silakan tulis saja agar bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.